نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang saya muliakan, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berkumpul di Masjid As-Somad ini untuk melanjutkan kajian fikih Al-Wajiz. Dan kita sudah sampai bab Arkanus Shalah, rukun-rukun salat. Tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, rukun sholat ada 14. Rukun, wajib, syarat. Ya, di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada wajib. Syarat itu sebelum sholat. Syarat sholat ada 9, rukun sholat ada 14, wajib sholat ada 8. Ya, syarat sholat ada 9, rukun sholat ada 14, wajib sholat ada 8. Rukun sholat sudah kita bahas. Suci badan, suci tempat, suci pakaian, menghadap kiblat, sudah masuk waktu, muslim berakal balik. Nah, itu syarat sah sholat. Syarat sholat ya, syarat sah dan syarat wajib. Kemudian rukun sholat itu ketika sholat. Kalau syarat sebelum sholat. Kalau rukun ketika sholat. Rukun sholat sesuatu yang jika ditinggalkan sholatnya tidak sah, baik karena tidak tahu, atau karena lupa, atau karena sengaja. Ya, rukun sholat itu jika ditinggalkan salah satu dari 14 itu, sholatnya tidak sah, baik meninggalkannya karena tidak tahu, atau meninggalkan rukun itu karena lupa, atau meninggalkan rukun itu karena sengaja. Itu rukun sholat. Kalau syarat sama, persamaannya dengan rukun sama-sama. Kalau dikerjakan tidak, kalau tidak dikerjakan salatnya tidak sah. Salat ya. Kita sudah bicara syarat. Syarat salat apa? Muslim.
baligh, aqil, dukhulul waqti, taharatul badan, wal makan, wathawb, istiqbalul qiblah, niat. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini termasuk dihitung nih ya, niat. Ini syarat. Syarat itu artinya dikerjakan sebelum sholat. Jika ditinggalkan, sholat tidak sah. Jahil, lupa, sengaja. Kemudian rukun, arkan, rukun-rukun salat. Satu, al-qiyam. Dua, al-fatihah. Takbiratul ihram. Terus al-fatihah. Terus rukuk. I'tidal. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Tumakninah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. As-salatu ala nabi. Taslim. Tertib. Satu lagi.
Ya, yang pertama berdiri. Berdiri itu rukun yang pertama. Jadi kategori orang mampu berdiri adalah dia bisa berjalan. Berarti dia harus berdiri. Nggak boleh dia bisa jalan tapi duduk, nggak sah salatnya. Misalkan dia sakit di kaki, tapi bisa berdiri, ya berdiri. Jangan sampai dia bisa jalan, jalannya dari rumah ke masjid bisa dia, tapi pas sampai masjid pakai kursi, nggak sah. Karena dia bisa berdiri, bahkan bisa jalan. Kecuali dia pusing. Pas dia lagi sholat, berdiri di tengah sholat pusing. Nggak apa-apa duduk. Sedia kursi nggak apa-apa. Ada kursi nggak di sini? Kursi itu? Ada. Nggak ada yang pakai kursi ya? Sehat semua. Nah, berdiri ini bagi yang mampu ya. Dan mampu di sini artinya dia bisa berjalan, tidak sampai jatuh kalau dia berdiri. Misalkan di tengah sholat dia pusing, boleh duduk. Tapi siapkan dulu kursi. Misalkan dia rakaat kedua, pusingnya hilang, berdiri lagi. Jangan duduk terus. Selama dia masih bisa berdiri terus. Kalau pusing, duduk. Karena ada orang yang jalan bisa, tapi nyampe masjid duduk, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbi. Kalau tidak mampu ya berbaring. Ini penting ya. Misalkan sakitnya di mana? Kaki atau di bagian yang dia masih bisa berdiri, wajib berdiri. Kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus diucapkan. Ada yang misalkan di dalam hati, fil qalb. Ada yang lafaz, talafut. Ini wajib ya. Talafut tapi sir. Ada yang talafut jahar. Ada orang sholat bibirnya nggak gerak, nggak sah. Walaupun hatinya Allahu Akbar, tapi bibirnya nggak gerak, nggak sah. Dia harus Allahu Akbar. Minimal dia sendiri yang dengar Allahu Akbar. Itu minimal. Atau agak keras, kalau imam ya harus keras Allahu Akbar. Yang penting minimal dia sendiri dengar. Misalkan ini bisik-bisik, nah minimal begitu. Kalau dia cuma bibirnya nggak gerak, nggak sah sholatnya. Harus gerak. Mengucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya pendek. Allahu Akbar. A-nya nggak boleh panjang. Kalau A-nya panjang, Allahu Akbar, nggak sah. Kenapa? Kalau A-nya panjang, berarti dia bertanya, apakah Allah Maha Besar? Sah nggak? Salatnya sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena dia nanya, Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Yang kedua, barnya panjang, Allahu Akbar, nggak sah juga. Kenapa? Karena ba-nya pendek. Allahu Akbar. Karena artinya beda. Kalau akbar hanya banyak panjang, itu artinya ini rebana. Kalau A-nya panjang,
Allah. Artinya apakah? Nggak sah salatnya. Jadi harus benar. Allahu Akbar. Jangan pakai W. Allahu Akbar. Pakai W. Au. Pakai au. Salah. Pakai lam. Al. Ke lidah, ke gusi. Allahu Akbar. Gitu ya. Takbiratul ihram. Di dalam hati enggak sah. Harus diucapkan Allahu Akbar. Dan harus dengan Allahu Akbar. Tidak bisa dengan yang lain. Allahul Azim, Allahul Kabir, Allahul A'zam, enggak boleh, enggak sah. Apalagi pakai bahasa selain Arab, enggak sah. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dari ya di sini kita Al-Fatihah itu ada yang dari Bismillah. Ini madhab Syafi'i, ayat pertama Bismillah. Yang kedua ada yang dari Alhamdulillah. Ini madhab Hambali dan Hanafi. Maaf. Menurut madhab Syafi'i, Bismillah ayat pertama. Jadi mereka baca Bismillahnya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sah-sah saja. Tapi yang lebih kuat ayat pertama itu Alhamdulillah. Jadi Bismillah itu bukan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat pertama. Ayat keduanya Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiganya Maliki Yaumiddin. Keempatnya Iyyaka na'budu. Ya Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ayat kelimanya Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenamnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ketujuh Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Kalau bismillahnya ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ayat ketujuhnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuhnya. Dari Al-Fatihah, dari Bismillah sampai Ad-Dallin harus benar. Satu huruf salah saja nggak sah. Satu huruf Al-Fatihah salah, salat kita nggak sah. Tapi bagi siapa? Satu. Orang Al-Fatihah, orang baca Al-Fatihah terbagi menjadi 3. Satu, dia fasih, baik. Ini sah, jadi sah sholat sendiri dan sah jadi imam. Sah sendiri dan sah jadi imam. Kalau dia bacaannya buruk atau kurang fasih, maka dia sah sholat sendiri aja, gak boleh jadi imam, karena dia kurang fasih. Nah, kalau dia jelek bacaannya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia nggak bisa ngucap ha, al-ha itu susah, atau a itu susah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak bisa dia. Maka dia sah sendiri, harus belajar. Kalau ini nggak boleh jadi imam, tidak jadi imam. Jadi orang kan baca Al-Fatihah ada yang bagus, bener, ada yang dia sebenarnya bisa, cuman kadang-kadang kurang fasih. Misalkan waladdo itu kadang-kadang kurang baik gitu loh.
Ya, kurang panjang untuknya. Harusnya 6 jadi berapa? Atau apalagi yang salah-salah gitu lah. Ya, misalkan Al-Fatihah itu banyak orang baca salah. Ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini penting sekali loh. Coba dia haknya benar apa enggak. Jangan sampai ketukar jadi ha. Ainnya jangan sampai tertukar jadi hamzah. Ini harus belajar. Ar-Rahmanir Rahim. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Haknya kadang-kadang ngorok, berubah jadi kha. Ar-Rahmanir Rahim. Nah ini dia nggak boleh jadi imam dia kalau begitu. Tapi kalau memang dia nggak mampu belajar, nggak bisa-bisa atau belum bisa, ya dia jangan jadi imam. Ya cukup dia sholat jadi makmum. Karena dia sudah berusaha maksimal tapi belum bisa. Ya silahkan dia sholat tapi tidak mengimami orang. Kenapa? Karena imam itu menanggung sholat makmum. Kalau dia saja bacanya nggak benar, dia saja sholatnya belum tentu benar, belum tentu diterima. Kok berani mengimami? Bahaya. Misalkan maaf, ada yang cacat. Misalkan maaf, giginya udah ompong. Giginya udah ompong itu kan nggak bisa ngucapin huruf dzal. Gimana ngucapin huruf dzal? Dzal itu lidah ketemu gigi. Iya, nggak bisa. Dia nggak punya gigi. Ya udah dia sholat sendiri. Maksudnya dia jangan jadi imam kalau dia sudah ompong atau dia nggak bisa ngucapin huruf do. Dia ngucapinnya do, walad do. Jangan jadi imam nggak begitu. Harus sadar diri. Kalau nggak sadar diri dia disadarin gitu, Pak. Belajar dulu. Jangan ngotot gitu. Ya umul kaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang mengimami suatu kaum yang paling baik bacaannya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ditasydid. Ada orang bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya enggak benar bacaannya begitu. Di sini ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shirat. Dia kadang-kadang ada yang pakai shin. Ihdinas shirat. Ini salah. Shin besar, harusnya kan pakai shad. Dia ihdinas syira', itu salah. Nah, orang yang salah seperti ini jangan jadi imam. Harus belajar dulu dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin harus dicek dulu oleh seorang guru. Kecuali memang dia baru masuk Islam, belum fasih, masih salah-salah, ya terus belajar. Kadang-kadang namanya orang belum fasih Al-Fatihahnya, kan sholat tetap wajib. Ya sudah, dia sholat semampu dia ngucapin Al-Fatihah ini, tapi terus belajar. Jangan sampai dia ngucapin baca Al-Fatihah aja belum bagus, terus nggak mau belajar ilmu tajwid, nggak mau belajar tahsin, kok tahu-tahu langsung jadi imam. Yang penting bisa ngimamin zikir jamaah. Kan itu standarnya gitu kan. Standar di sebagian tempat. Dia zikirnya bagus, panjang, menjadi imam dia. Padahal bacaan Al-Fatihahnya harus belajar dia. Saya tanya, Al-Fatihah sama zikir wajib mana? Fatihah rukun. Ini yang sangat menyedihkan ya. Sholatnya cepet banget, zikirnya panjang banget.
kebalik. Harusnya sholatnya yang panjang, zikirnya ya terserah masing-masing. Namanya zikir itu sunnah, Al-Fatihah itu rukun. Jangan malah kebalik, Al-Fatihahnya nggak bagus, zikirnya malah lebih bagus dari Al-Fatihahnya. Ini hati-hati ya. Ada yang maaf ya, ghairil ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah ini ayat terakhir ini yang paling banyak kesalahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada yang maaf, S-nya ada yang jadi shin besar. Kalau jadi sin itu masih nggak apa-apa. Siro itu kan sin, siro itu sin sebenarnya. Kalau sod kan tebal. Siratal ladzina an'amta. Di sini ada yang ganti jadi hamzah. An'amta. Ya salah. An'amta 'alaihim ghairil jangan go. Ada yang goiril. Jangan sampai jadi goiril magdu. Ini jadi du lagi. Jadi dal kan kalau du. Alaihim waladdallin. Ada yang do-nya jadi dal. Waladdallin. Nah ini salah. Jangan sampai salah ini Al-Fatihah. Satu huruf salah, maaf ya, sholatnya nggak sah. Satu huruf salah, sholatnya nggak sah. Terus gimana dong? Semampunya. Ini tadi antum di golongan yang keberapa? Di level berapa? Level pertama bacanya bagus, fasih, panjang pendek bener. Ya udah jadi imam. Boleh jadi imam, bisa. Terus dia kurang fasih, kadang-kadang kurang tebal, kurang tipis, atau mungkin dia kurang ditahan, atau mungkin dia harusnya nggak ditahan jadi ditahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus kadang-kadang salah, ghairil maghdubi 'alaihim misalkan. Ya udah dia nggak usah jadi imam. Ada lagi yang maaf ya belum bisa sama sekali, atau bacaannya banyak salah. Alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Tapi dia terus latihan belajar tahsin, belajar tajwid. Tapi mungkin karena dia belajarnya udah tua, waktu muda nggak belajar, akhirnya kan lidahnya keluh gitu. Ya sudah dia sholat dia kalau sholat dia sah-sah saja, semampu dia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Tapi jangan menjadi alasan semampunya. Ya udahlah saya mampunya begini, udahlah saya nggak mau belajar tajwid. Ya enggak dong. Semampunya di sini artinya kerahkan kemampuanmu semaksimal mungkin untuk belajar Al-Fatihah yang benar. Saya tanya Pak, di sini Bapak Al-Fatihahnya udah disetorin belum sama gurunya? Belum. Udah dijamin Al-Fatihahnya benar? Saya punya guru Pak, namanya Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Bapak udah kenal lah ya, beliau gurunya Ustaz Fadli juga. Itu sudah punya sanad, sudah hafal Quran dari kecil. Itu setoran Al-Fatihah 18 kali baru lulus. 18 kali baru lulus. Kita berapa kali Pak? Makanya setorkan Bapak Al-Fatihahnya. Setorkan ke guru. Panggil guru untuk ngecek surat Al-Fatihah. Bukan saya nggak bisa kontrol itu. Paham ya sini? Ini bahaya Pak. Ini satu-satunya surat yang wajib kita hafal. Ya enggak? Wajib Pak, karena Bapak nggak mungkin sholat megang Quran terus. Hafal. Surat yang lain nggak wajib. Saya tanya Pak, Bapak sholat nggak baca
surat setelah Al-Fatihah, salatnya sah nggak? Sah saja, nggak masalah. Walaupun kalau bapak meninggalkan terus, ya tetap salah. Kalau bapak meninggalkan terus, karena menyelisihi Nabi. Nabi selalu baca surat setelah Al-Fatihah. Ya kita ikutin Nabi dong. Tapi misalkan bapak lupa nggak baca, atau baca cuma satu ayat, ya sah-sah saja salat bapak. Tapi kalau Al-Fatihah, bapak lupa satu ayat, salatnya nggak sah pak. Lupa satu ayat, lupa nggak sah salatnya pak. Ulang lagi Al-Fatihahnya. Kalau bapak sudah ruku, bapak ingat tadi saya belum baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti rakaat itu nggak dianggap. Bapak nanti setelah rakaat ketiga bapak bangun lagi, gantinya. Setelah rakaat yang keempat ya maaf, ganti dari ini. Jadi kalau rukun pak, bapak lupa, bapak sengaja, bapak salah, nggak sah. Tapi kalau bapak sudah baca dan sudah berusaha maksimal, sudah belajar dengan guru, kata gurunya, ya sudah benar pak. Kemudian bapak kadang-kadang salah-salah dikit, ya sudah nggak apa-apa, semampunya. Tapi bapak belajar terus. Jangan sampai udah nggak pernah belajar. Mungkin selama ini dia sholat selalu bacaannya kok begitu-gitu terus. Padahal dia belum pernah ditasmi'. Tasmi' itu artinya diperdengarkan ke gurunya. Talaki pak, talaki sama guru, setoran. Ya. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Karena banyak yang belum bagus ya. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, rukun selanjutnya adalah ruku'. Ruku' disebut ruku' minimal jari jemari kita itu nyampe ke lutut. Kalau nggak nyampe lutut, miring gitu. Kan nggak nyampe nih, miring. Nggak sah. Minimal ini sampai lutut. Walaupun mungkin agak miring dikit. Minimal pak. Jangan jari-jarinya itu di paha atau di betis. Ya itu nggak benar. Harus di lutut, di cengkram lututnya pak. Tidak begini, tapi begini. Tapi jangan ditekan, sakit. Ininya posisinya agak begini. Nah itu rukuk. Coba pak, 3 orang maju. Ayo mas, 1, 2, 3, ayo maju. Kita letakkan air panas di atas punggung. Kalau jatuh berarti dia miring. Ayo mas, rukuk mas. Ayo rukuk. Misalkan mas terlalu diangkat, agak miring mas. Nah ini salah. Bapak terlalu turun pak. Agak nunduk lagi pak. Terus pak. Nah ini yang agak lurus mas. Ini ya. Tentu emang muter gini ya. Ini salah karena kurang turun. Ini salah karena terlalu turun. Ini yang benar. Ada air nggak ya? Taruh sini. Sampai akhirnya nggak jatuh. Ya, cukup. Itu cara rukuk. Jadi jangan sembarangan rukuk. Kita sholat udah berapa tahun? Rukuknya udah bener belum? Terus minimal rukuk itu baca Subhana Rabbiyal Azim sekali. Minimal itu rukuk. Disebut rukuk bisa baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim sekali. Udah nggak apa-apa kalau kita memang buru-buru, sekali nggak apa-apa. Tapi yang salah Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim nggak sah. Harus diem dulu. Subhana Rabbiyal Azim. Itu. Kalau kita datang tahu-tahu Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim, itu nggak sah karena dia nggak tumakninah.
Tumaninah itu harus diam dulu. Walaupun diamnya itu sekedar cuman baca Subhana Rabbil Azim sekali. Nah, sunnahnya 3 kali. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Boleh ditambahin Subhana Rabbil Azim wa bihamdih. Ya, jadi ini tangannya, telapak tangannya itu menyentuh mencengkeram lutut, tidak di paha, tidak di betis, dan agak direnggangkan kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri agak direnggangkan begini ya. Tapi kalau sholat bareng-bareng ya jangan begini, nanti nyikut temennya. Kita jangan egois gitu kalau sholat. Jangan ingin menerapkan sunnah tapi temennya kesikut. Karena kadang-kadang ada orang udah badannya gede, gemuk, sholatnya kayak gini, yang lain kepepet, ini kasihan banget temennya. Jangan Pak, jangan egois. Kita sholat lihat kanan kiri kita. Kita sholat bukan mau menyakiti orang, nggak boleh. Kemudian i'tidal, bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah, sampai boleh tangannya di kesini lagi, boleh enggak? Tapi yang lebih kuat yang enggak. Itu yang menurut Syekh Albani rahimahullah taala. I'tidal, sami'allahu liman hamidah, sampai ininya lurus. Jangan Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, langsung duduk lagi, langsung sujud, enggak sah. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dah, ketika sudah rabbana walakal hamd, ya sudah, sujud. Bangun dari rukuk, bangun. Itu rukunnya. I'tidal itu berdirinya, berdiri tegak itu namanya i'tidal. Nah, bangun dari rukuk, ya bangun. Sujud. Nah, sujud di atas 7 anggota sujud. Dahi, hidung dihitung 1, 2 telapak tangan, lutut, 2 lutut, 2 telapak kaki. 1, 2, 2, 2, 7. Harus nempel ke tempat sujud. Kalau jidat nggak nempel, nggak sah. Kalau hidung nggak nempel, masih sah, tapi kurang sempurna. Ya, ada orang misalkan, ayo mas, ini mas, sujudnya itu biar kelihatan mas, ngadap sono ya. Ayo mas, sujud. Yang benar apa yang salah? Yang benar dulu. Nah, jidatnya nempel ke sajadah, hidungnya, terus tangannya sejajar pundak atau sejajar telinga, diluruskan ke depan. Ya, ini posisi sujud yang sempurna. Ininya rapatkan ya. Ayo mas, ngadap sini mas. Bangun dulu, ngadap sini, ngadap kiblat. Sekarang posisi kaki. Ayo mas, sujud mas. Ini yang benar kakinya, yang salah renggangin mas. Ini salah. Ada lagi yang begini, angkat mas, angkat. Nah ini salah. Ada juga begini. Tahu udah siap-siap mau duduk dia. Ini mas, ini doain. Nah itu salah juga. Ya, harus dirapatkan. Ini ngadep kiblat, jangan begini ya. Nah ini nggak boleh juga. Nggak boleh dihamparkan begitu, tapi ditekuk menghadap kiblat. Nah, terus tangannya dibuka ya. Ini kalau sholat sendiri, tangannya dibuka. Sampai-sampai seekor anak kambing bisa lewat. Agak maju dikit mas. Ini ya kepalanya. Nah, ya cukup segini. Sampai-sampai anak seekor kambing bisa lewat. Yang salah, ini tekuk mas. Yang salah lagi, ininya nempel ke tanah. Ya mas, bangun dulu, ngadep ke sono biar pada kelihatan. Ini yang salah. Ayo, turun. Ininya ditekuk. Nah, ini nggak boleh sujud seperti itu. Ini sujudnya anjing. Ini sujudnya anjing.
Nggak boleh kita sujud seperti sujudnya deproknya anjing. Atau dimegarkan, tangannya dimegarkan mas, ini jari-jarinya, nah dimegarkan gini. Ya itu tidak bagus, tidak sesuai sunnah. Atau menggenggam mas, itu juga nggak boleh. Ya jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya sujud ya, harus benar sujud kita. Begitu juga wanita, sama, wanita sujudnya sama dengan laki-laki. Adapun dimingkupkan begini, nggak ada. Itu sebagian madhab saja. Harus 7 anggota sujud. Dan harus sampai bisa mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la sekali. Mas, duduk mas, sujud mas. Dari berdiri, dari ruku, dari Sami Allah liman hamidah, turun. Kalau turun ya, ini terjadi khilaf, apakah tangan dulu ataukah lutut dulu? Silahkan antum pilih, karena cara turun itu termasuk sunnah. Jadi tidak usah kita harus begini, enggak. Yang rukun itu adalah sujudnya. Ayo, Allahu Akbar. Ketika antum ruku, ketika antum turun sujud, bajunya nggak usah dilipat, nggak usah dilipat. Boleh bangun lagi. Kalau mau dinaikin nggak apa-apa, karena ketat, celananya ketat. Tapi jangan, nggak boleh, karena ada larangannya. Jangan melipat baju, jangan menggulung baju. Gulung baju nggak boleh kalau pas sholat ya. Kalau pas kita gerah gitu ya nggak apa-apa. Terus melipat baju juga nggak boleh. Ya kalau celana, ya kalau memang lagi isbal, ya gulung. Tapi habis itu potong lah. Biar tukang jahit laku lah, potong sana. Kenapa kita isbal? Kan nggak boleh isbal. Berarti kalau masih digulung masih isbal kan? Dosa isbal. Jepit. Ya nggak apa-apa kalau ditarik dikit. Nggak apa-apa, asal jangan dilipat begini. Ayo, jadi tangannya nggak usah gini-gini mas. Ayo, turun. Ya, minimal baca Subhana Rabbiyal A'la sekali ayo. Nah, bangun. Minimal beliau begitu. Nggak boleh sujud Subhana Rabbiyal A'la langsung bangun mas ayo. Yang salah. Nah, baca Subhana Rabbiyal A'lanya itu pas masih di sujud. Nggak boleh sambil bangun Subhana Rabbiyal A'la masih, nggak boleh. Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Sampai a'la masih sujud baru boleh bangun. Nggak boleh sujud Subhana Rabbiyal A'la sambil bangun. Ayo. A'lanya duduk nggak boleh, nggak sah. Setiap bacaan sholat harus dibaca di posisi dia. Subhana Rabbiyal Azim ya pas masih ruku. Rabbana walakal hamdu ya ketika sudah bangun. Subhana Rabbiyal A'la ketika masih sujud. Nggak boleh disambung-sambung. Nggak boleh bacaan di satu rukun dibaca di rukun yang lain. Nggak boleh. Gitu ya. Duduk di antara dua sujud. Ya, duduk mas. Ayo mas. Duduk di antara dua sujud iftirash. Ya. Biar kelihatan sana. Ya. Ya. Nah, ini namanya iftirash. Ya, gitu. Yang salah mas, yang salah. Ini diginiin. Itu salah. Atau disilang, nah, salah. Yang lebih salah lagi duduknya ini. Duduknya ik'a. Ya mas, ini di sini, itu di sana. Nah, itu enggak boleh duduk begitu. Pakai meja kali ada meja. Ini di sini. Udah kelihatan. Ini namanya duduk ik'a. Ini duduk penghuni neraka. Gak boleh duduk ik'a begitu. Di luar sholat juga gak boleh. Ini duduk ik'a. Rematik. Ya diobatin dulu lah.
Duduk ik'a yang boleh. Ayo. Nah, ini duduk ik'a yang boleh. Itu duduk ik'a juga namanya. Kelihatan nggak? Nah, kayak gitu. Hadap sono Mas, biar kelihatan Mas. Oh benar. Itu duduk ik'a yang boleh. Itu boleh duduk begitu. Itu namanya duduk ik'a. Yang nggak boleh yang tadi, Mas, yang kayak guguk. Nah, itu nggak boleh. Itu duduknya penghuni neraka. Sakit. Ya. Itu duduk di antara dua sujud. Ya kalau sakit, ya ada uzur. Ada uzur. Ini semua ini jika mampu. Rukun ini semuanya kan ada 14. Semuanya gerakan sholat itu semuanya rukun kecuali satu. Gerakan sholat 14 itu semuanya rukun kecuali satu, tasyahud awal. Tasyahud awal itu bukan rukun, itu wajib. Jadi semua gerakan sholat itu rukun kecuali tasyahud awal. Duduk di antara dua sujud sudah. Tasyahud akhir ya, tasyahud akhir. At-tahiyatu lillah wassalatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak boleh ada sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Pertama, Nabi tidak pernah mencontohkan ada sayyidina. Kedua, pengagungan kepada Rasulullah bukan dengan membuat lafaz-lafaz yang baru, tapi dengan mengikuti sunnahnya. Coba antum adzan, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Boleh enggak? Sama-sama Muhammad, kenapa enggak boleh sayyidina? Ya karena itu tauqifi. Tauqifi itu artinya apa? Harus ada dalil. Enggak pernah ada lafaz tahiyat itu Allahumma sholli ala sayyidina, enggak ada. Semuanya Allahumma sholli ala Muhammad. Harus disebut Muhammad. Nyebutnya juga yang benar Muhammad, bukan Muhammad. Salah nih kalau pakai Muhammad. Artinya naudzubillah, Muhammad itu artinya dihancurkan. Muhammad. Ini Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat yang lain fil alamina innaka Hamidum Majid. Tapi yang lebih ini adalah enggak ada fil alamina. Langsung innaka Hamidum Majid. Jadi yang masih pakai sayyidina coba dicek lagi dalilnya mana. Gak ada dalilnya. Sayyidina itu gak ada. Kecuali di luar sholat. Mari kita menyampaikan sholawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Itu masih boleh kalau di luar sholat. Tapi ketika sholat gak boleh. Karena ini sholat itu Rasulullah SAW sudah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Sholatnya Nabi nggak pernah ada sayyidina. Kok malah kita membuat-buat gitu. Tawarruk ada 3. Duduk tawarruk ada 3. Yang pertama, yang biasalah. Hadap sana Mas. Ya, itu tawarruk. Udah bisa semua. Cara yang kedua, ininya disilanjurkan. Ini cara kedua. Ini boleh saja duduk tawarruk begini. Boleh. Cara ketiga,
ininya dinaikin ke sini. Nah, ini cara ketiga, duduk tawarruk. Itu sengaja gitu menghampar. Ke sono ke belakang. Nah, itu. Boleh. Ininya jadi ini telapak kaki yang kiri dinaikin ke betis. Itu duduk tawarruk yang ketiga. Tiga-tiganya ada dalilnya dan boleh. Ya, itu duduk tawarruk. Silakan pilih. Tapi yang sering adalah yang begini. Iya, nggak di atas. Ya enggak, tetap lurus. Ya kalau memang miringnya tabiat nggak apa-apa, tapi miringnya kalau sama nggak usah miring-miring gitu kan. Ya mungkin dia apa ya, kebiasaan kali. Ya, barakallahu fiik, tumakninah. Tumakninah itu tenang. Istiqraru jami'al a'dha ila makanihi fi makanihi. Tumakninah itu artinya tenangnya anggota badan kembali ke posisinya masing-masing. Coba dari berdiri. Tumakninah. Ya, berdiri. Jangan melenda-melendo gitu. Terus lirik sono lirik sini. Terus garuk-garuk, benerin peci, lihat jam, benerin sarung, ngelurusin soft terus. Ini kurang rapat ini. Gak usah, fokus sama diri sendiri. Tumakninah. Terus pas ruku, tumakninah. Ayo. Ya segini ya, rata nih. Coba taruh aqua di sini contoh nggak ya? Nah, alhamdulillah. Coba antum berdiri dikit. Jatuh kan? Berarti nggak bener rukunya. Atau perlu turun? Perlu turun lagi. Maaf. Harus rata. Tumakninah. Duduk. Sekarang minimal baca subhanallah azim sekali. Nah, bangun. Minimal itu. Sudah sah salatnya kalau sekali. Tapi yang bagus 3 kali. Ayo sujud. Tumakninah saat sujud. Ayo. Subhana rabbiyal a'la. Sekali minimal. Ayo, duduk. Minimal rabbighfirli sekali. Nah. Duduk, saat sujud. Subhana rabbiyal a'la. Ya, itu minimal tumakninah begitu. Sekarang yang salah Mas. Yang salah dari berdiri dari ruku, baca subhana rabbiyal azim, belum tenang udah bangun lagi. Ayo. Itu enggak sah. Karena dia belum azim di bawah, dia sudah bangun. Begitu juga kalau sujud, ayo Mas sujud. Sambil a'la sambil bangun enggak sah. Harus pada saat dia masih sujud. Ya. Makanya hati-hati ya. Rukun yang keberapa? 12. Shalawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus ada shalawat. Taslim assalamualaikum warahmatullahi ke kanan sekali. Boleh nengok, boleh nggak nengok. Nengok itu sunnah. Nengok itu sunnah. Dan tidak boleh sambil salam sambil gini. Ya langsung salam. Harus pipinya sampai kelihatan. Yang kurang bener ya, madepnya ke sini Mas. Nah, cuma nyampe sini, harusnya nyampe sini ya. Ya. Tangannya nggak usah sambil ikut gerak, itu yang salah. Nah, itu ada larangannya. Karena masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada itu. Ya, cukup tartib. Tartib itu artinya urut. Ya. Itu rukun sholat yang 14. Itu sunnah. Tapi sunnah muakkadah, tidak pernah ditinggalkan Nabi. Nanti kita akan bahas wajib-wajibnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Ini kita baru
bahas rukun-rukunnya sholat. Dalilnya ada semua ya. Sekarang dalil-dalilnya. Tadi saya sebutkan dalilnya itu ringkas-ringkas saja. Al-Fatihah jelas, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makmum ketika salat imamnya baca, makmum diam saja, dengerin. Tapi kalau imamnya ngasih waktu, misalkan imamnya habis baca Al-Fatihah diam. Agak lama diam. Kita manfaatkan baca Al-Fatihah. Kita manfaatkan baca Al-Fatihah. Dapat. Sedapatnya. Tapi sempurnakan nggak apa-apa, walaupun imam sudah baca surat. Kenapa? Karena yang rukun itu kan Al-Fatihahnya. Maka kita usahakan baca Al-Fatihah kalau imamnya ngasih waktu. Kalau imamnya nggak ngasih waktu nggak apa-apa. Kita udah sholat kita dijamin oleh imam. Makanya imamnya yang benar. Tapi rakaat ketiga dan rakaat keempat kita wajib baca Al-Fatihah karena imam kan di Mesir. Jangan kita nggak baca sama sekali, nggak sah sholat kita. Rakaat ketiga harus baca kita, rakaat keempat harus baca. 34. Ya usahakan sampai selesai. Kalau memang sedapatnya imamnya udah ruku, ya sudah ikut ruku. Iya, kalau yang sir. Iya. Makanya ibu-ibu harus tahu nih imamnya rakaat ketiga biasanya cepat nggak? Kalau cepat, Bapak agak cepetin baca Al-Fatihahnya. Tartil itu yang penting ini Pak, yang penting makhrajnya sama panjang pendeknya benar. Adapun hukum idgham ikhfa itu ketika sholat nggak sampai harus kalau dia jadi makmum. Panjang pendek tetap harus benar. Harokat panjang pendek makhraj harus benar. Tapi kalau idgham nggak ditahan nggak apa-apa, ikhfa nggak ditahan nggak apa-apa. Itu masih boleh. Kan tingkatan qiraah ada 3 Pak. Hadar, tadwir, tahqiq. Hadar itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang minimal begitu, Pak. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil ya itu jelas. Itu jelas, itu qomat kamit, bukan baca Al-Fatihah. Terus sujud tumaninah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. I'tidal, la tujzi salatun la yuqimur rajul fiha sulbahu fi ruku' wa sujud. Tidak sah salat orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya, tidak meluruskan tulang punggungnya. Artinya harus lurus tulang punggungnya. Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman, sampai lurus berdiri. Jangan sampai belum lurus berdiri sudah sujud. Ya, ini harus diperbaiki. 7 anggota sujud ya, dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Itu 7 anggota sujud. Dahi nempel, hidung nempel. Kalau dahi nggak nempel nggak sah. Misalkan hidungnya yang nempel gitu karena hidungnya mancung gitu. Ya nggak sah, dahinya ini justru lebih utama dahinya. Yang lebih utama lagi ya agak ditekan. Tapi kalau sakit ya nggak usah terlalu ditekan. Dan jangan sengaja supaya jidatnya hitam, jangan sengaja. Supaya dianggap soleh, jangan sengaja. Tapi kalau memang dia sujud, memang sujudnya lama, dan memang dia rajin sholat, kok jidatnya hitam, ya nggak apa-apa. Asalkan jangan sengaja, saya mau jidatnya hitam biar dianggap soleh gitu. Ya nggak usah, itu riya malah. Jidat hitam nggak masalah, asalkan dia tidak riya. Dan jangan mengatakan yang jidatnya hitam begini enggak, yang jidatnya nggak hitam begini enggak. Ya pokoknya yang penting sholatnya benar.
La sholata liman lam yusibu anfuhu minal ardi ma yusibu jabinahu. Tidak sah sholat orang yang hidungnya tidak menempel ke tanah sebagaimana dahinya menempel ke tempat sujud. Duduk di antara dua sujud, la tujzi'us sholatun la yuqimu fi harmujul sulbahu fi ruku' wa sujud. Harus lurus badannya itu. Ketika sujud itu badannya itu benar-benar menyentuh anggota tubuhnya itu, anggota sujudnya itu menyentuh tempat sujud. Tasyahud akhir. Kemudian tasyahud akhir apa bunyinya? Ini hadis riwayat Imam Ibnu Mas'ud. Ini yang paling sahih. Ayo, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Ini jangan nyampur-nyampur ya. Kalau kita pilih ini ya pilih ini. Jangan misalkan lafaz ini dicampur ke lafaz yang ini, enggak boleh. Pilih salah satu. At-tahiyyatu lillah. Was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini salah tahiyat tasyahud yang paling sahih, diriwayatkan Ibnu Mas'ud, diriwayatkan Imam Muslim. Ada lagi yang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu boleh-boleh saja. Kemudian salawat Nabi ya. Ayo. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak boleh ada sayyidina ya. Kama shallaita ala ali Ibrahim. Jadi di sini enggak ada wa ala ali Ibrahim. Jadi maksudnya enggak ada Allah kama shallaita ala Ibrahim. Langsung kama shallaita ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ya di sini enggak pakai fil alamina ya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Enggak pakai kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi langsung wa ala kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis yang paling sahih siapa Pak? Bukhari Muslim. Enggak ada lafaz sayyidinanya. Mana sayyidina? Jadi bagi yang masih sayyidina harap dirujuk lagi, harap kembali kepada lafaz yang sesuai dengan hadis Bukhari Muslim. Jangan nambah-nambahi. Yang paling bagus salatnya Nabi bukan kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian, enggak ada pertanyaan lah soalnya dan jam 6 lewat. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.